Shalom saudara, nggak terasa loh kita memasuki tahun yang baru. Waktu terasa cepat banget ya saudara ya. Dan saya pada saat kesempatan ini mau mengucapkan selamat tahun baru. Dan menurut saya untuk memasuki tahun yang baru ini harus memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan. Nah, sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal 15 ayat ke-17 sampai ke-23 itu adalah kisah yang saya percaya Anda sudah sering mendengar dan membacanya. Kisah tentang bagaimana seorang ayah mempunyai dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Dan saudara, yang menjadi masalah adalah yang bungsu saudara ya memiliki saudara pikiran yang gak benar saudara tentang bapaknya. Ya, dia meminta harta warisan saudara sebelum papanya meninggal. Karena dia pikir saudara dia adalah anak layak mendapatkan warisan. Lalu dia mau pergi saudara ya dan hidup bebas karena merasa hidupnya terkekang saudara. Ya, kemudian dia lakukan itu, dia mendapatkan warisan, lalu dia pergi meninggalkan papanya, saudara, bapaknya, dan kemudian dia hidup berfoya-foya. Apa yang terjadi, saudara? Dia menjadi miskin, saudara. Dan kemudian pikirannya berubah, saudara. Ya, pikirannya mulai berubah, dia merasa hidupnya merana dan dia berpikir di rumah ayahnya enak sekali, saudara. Karena makanan ada, semua kebutuhannya terpenuhi. Sedangkan dia saat itu saudara menderita karena miskin. Sehingga ampas babi saja dia mau minta dan dia mau makan, tidak dapat saudara. Semuanya dimulai dari pikiran saudara. Perhatikan saudara, semua dimulai dari pikiran. Lalu dia mau balik lagi ke rumah. Dari seorang anak, pikiran seorang anak yang berhak mendapatkan warisan, saudara, akhirnya berubah. Ya, dia berubah pikirannya mau menjadi budak, saudara. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Dia pulang, saudara, dan pada waktu ayahnya melihat sang anak ini pulang balik ke rumah, saudara, ayah ini bukan cuma mau mengampuni, tetapi juga mau membalikan kedudukannya sebagai anak saudara, bukan sebagai budak. Saudara, pikiran memang banyak. Ya, saya percaya semua kita pasti memiliki pikiran. Dan tidak ada saudara yang bisa melarang waktu pikiran itu datang. Dia datang saja ya dalam hidup kita. Dia lewat saudara dan masuk ke dalam pikiran kita. Dan saudara, misalnya pada waktu kita mau belajar saudara, tiba-tiba pikiran mau main datang saudara. Betul ya? Nah, kemudian pada waktu kita nonton sebuah film, tiba-tiba pikiran datang, aduh enak banget nih kalau makan mie instan. Betul ya saudara ya? Apalagi kita bangun, pasti akan begitu banyak pikiran-pikiran yang datang saudara. Pikiran yang macam-macam. Di gereja juga begitu. Mungkin ada banyak di antara kita pergi gereja dan mendengarkan pendeta berkhotbah. Mata kita menatap saudara, dia sedang berkhotbah. Tetapi pikiran kita mungkin menerawang saudara, pergi berjalan-jalan kemana-mana. Kita pikirkan saudara, mungkin habis ini, habis ibadah mau makan apa ya? Kita mau pergi kemana ya? Atau di rumah tadi sudah dikunci belum ya pintu rumahnya? Wah saudara, pikiran itu begitu banyak, datang saja tanpa diundang saudara ya. Waktu kita membaca Alkitab saudara, sama saudara. Ya, waktu kita membaca Alkitab, pikiran kita saudara itu banyak melalang buana kemana-mana. Ya, lewat begitu saja pikiran saudara dan nggak bisa dilarang. Sama seperti seseorang lewat di depan kita. Kita nggak bisa larang mereka untuk tidak lewat di depan kita.
Orang itu mungkin gemuk, ya beraneka ragam orang lewat di depan kita. Ada yang gemuk, ada yang kurus, mungkin dia juga lelaki, atau mungkin dia adalah wanita, atau saudara mungkin saja dia adalah seorang bapak-bapak yang tua, wanita yang sudah lansia, atau mungkin seorang anak yang berjalan lewat di depan kita. Benar saudara? Kita nggak bisa melarang mereka. Sama seperti pikiran yang datang kepada kita tidak bisa kita larang. Dan saudara, pikiran yang datang kepada kita itu beraneka ragam saudara. Ada pikiran-pikiran yang baik saudara. Tetapi ada juga pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang busuk datang ke hidup kita. Apa yang kita harus buat? Coba kita lihat. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan gini. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, dikatakan saudara, kami mematahkan ya dan menawan pikiran. Bukan hanya pikiran tapi menawan segala pikiran. Jadi menawan pikiran kita yang harus lakukan saudara. Ya seperti waktu kita nonton televisi saudara. Ada begitu banyak stasiun saudara TV. Juga beraneka ragam film-film yang ditayangkan. Ada film anak-anak, ada film kartun, ada film sejarah, ada film horor, ada film perang, ada juga film drama Korea, drama Jepang, drama Indonesia. Wow saudara, begitu banyak cerita-cerita film di televisi kita. Nah tentunya saudara ya kita diberikan sebuah remote saudara. Remote untuk menentukan kita mau nonton apa hari ini. Ya, kita yang kontrol film-film yang mau kita tonton, kita memakai remote itu saudara, dan kita mulai menonton sebuah film yang kita inginkan, yang kita pikir itu bagus dan baik untuk kita. Betul saudara ya? Begitu juga dengan pikiran kita saudara. Ya pada waktu pikiran datang saudara ke dalam hidup kita, kita yang pegang remote-nya, kita yang pegang kontrolnya. Betul ya saudara ya? Jangan biarkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang busuk, pikiran-pikiran yang kontrol itu bersarang. Dia bisa datang saudara, dia bisa lewat dalam hidup kita, tapi jangan biarkan dia bersarang. Burung bisa berterbangan saudara di atas kepala kita. Tetapi jangan biarkan dia bersarang di kepala kita. Amin saudara. Nah saudara ya itu harus diusir burung itu. Begitu juga dalam pikiran kita. Pada waktu pikiran jahat saudara mengenai seseorang. Pikiran jahat saudara mungkin mengenai anak atau keluarga kita atau suami. Saudara jangan biarkan dia bersarang di dalam kepala kita. Kita harus mengusirnya saudara. Dan saya mau katakan saudara, memang kita tidak mampu, ya kita tidak bisa menawan saudara atau mengusir pikiran-pikiran jahat yang tiba-tiba datang dalam kepala kita. Karena kita adalah manusia yang lemah. Jujur saya nggak bisa mengusir pikiran-pikiran yang datang di kepala kita. Pada waktu saya sakit menjalani kemo saudara, ada begitu juga banyak pikiran-pikiran yang datang kepada saya. Tentu ada pikiran-pikiran yang baik, yang sehat. Wah saya pasti sembuh. Setelah kemo selesai saya mau jalan-jalan. Tetapi saudara ada juga pikiran-pikiran yang jahat yang datang dalam hidup kita. Bagaimana kalau saya tidak sembuh? Aduh bagaimana setelah saya jalani semua pengobatan ini tiba-tiba dikatakan saya masih mengidap penyakit kanker yang mengerikan.
Wow, lalu pikiran-pikiran saudara ya yang bermacam-macam datang kepada kepala saya. Nah, saya tidak bisa mengusirnya. Saya coba mengusirnya, semakin kuat pikiran itu datang. Dan saudara lalu suka ada perasaan nyesel, ada perasaan kesel, bahkan banyak sekali perasaan-perasaan frustasi, stres, intimidasi, saudara, dengan berkata, kenapa ya gua sakit? Oh, mungkin dulu pernah mempunyai begitu banyak kepahitan. Salah sendiri kenapa kepahitan itu engkau tanam dalam hidupmu sehingga sekarang pikiran itu berbuah penyakit kanker. Ada saudara pikiran itu, dan saya tiba-tiba waktu dapat pikiran itu rasa menyesal sekali, saudara. Saya merasa diri saya gagal, saya merasa diri saya, saudara, enggak benar. Kenapa saya mempunyai kepahitan, kenapa saya tidak bisa, rasanya kok nggak bisa mengampuni, dan sebagainya, saudara. Ya, tetapi pada waktu saya mengenal dan mempunyai pikiran yang benar tentang Tuhan, saya mengerti, saudara, ya, bahwa penyakit itu bukan datangnya dan bukan diberikan oleh Tuhan. Tetapi mungkin karena kesal, karena saya punya kepahitan yang begitu lama, saudara, mungkin itu mengendap, dan saudara, setiap kepahitan, setiap kekesalan, kekhawatiran, kebencian dan sebagainya pasti berakibat. Dan berakibatnya nggak baik untuk tubuh kita. Tubuh kita akan mengalami sakit, saudara. Tubuh kita mungkin sakit mah, lambung kita bermasalah, kepala kita pusing, pening banget pada waktu kita membenci seseorang. Betul ya, saudara ya? Dan kita nggak bisa mengusirnya. Kita nggak berdaya karena kita merasa korban. Kita merasa tersakiti. Nah, pada waktu saya seperti itu, dikatakan tadi ayatnya berkata kita taklukkan dan taruh ya di bawah Yesus. Kita bawa, kita taruh kepada Kristus. Karena hanya Yesus yang mampu lakukan itu, saudara. Ya, dan bagaimana caranya? Ya, saya banyak sekali membaca firman-firman Tuhan. Saya banyak dan makan akan firman Tuhan lewat YouTube, saudara, mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman saya, khotbah-khotbah yang mengenalkan karakter Bapa saya yang enggak lagi menghukum, tapi dia mengampuni dan mempunyai belas kasihan yang begitu kuat. Dia begitu mengasihi saya mengasihi saya kepada saya. Jadi saya mendengarkan, saudara, khotbah-khotbah yang membangun, yang tidak lagi menghakimi, yang tidak lagi berkata engkau sih lagi berdosa, makanya Tuhan disiplinkan, maka engkau jadi sakit. Saudara, saya tidak mau berfokus kepada itu, tapi saya lebih banyak, saudara, merendam diri saya. Ya, saudara, supaya saya sehat, saya makan firman yang sehat, saya mendengar firman yang sehat, yaitu tentang kasih Bapa. Saudara, ya mungkin Anda mengenal Tuhan, saudara, dari satu sisi. Tapi saya mau berkata, saudara, dari begitu banyak sisi Tuhan kita. Karena memang Tuhan kita itu luar biasa. Tetapi satu hal yang Anda harus ingat dan pelajari. Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih dan tidak pernah menghukum kita sebagai anak-anaknya dengan diberikannya penyakit, diberikannya kita kecelakaan, diberikannya kita bangkrut hanya untuk bisa, saudara, mengasihi Tuhan. Saya pikir tidak seperti itu, saudara. Ya, bagaimana mungkin saya seorang mama, seorang ibu, saudara, yang begitu mengasihi anak-anaknya, tapi pada waktu anak saya berbuat salah, saya menghukumnya begitu rupa sampai dia menderita. Saya percaya seorang ibu yang baik, saudara, tidak akan lakukan itu. Ya, waktu anak kita menderita, kita pun
ikut menderita. Waktu anak kita sakit, kita pun rasakan sakit, saudara. Benar ya ibu-ibu ya? Begitu juga Bapa kita yang di sorga. Nah, pada waktu itu saya membaca Alkitab, saya merendam diri saya dengan firman, saya mulai mendengarkan kabar-kabar baik, anugerah, kasih karunia. Dan saudara, saya percaya saudara, semua Alkitab, semua firman Tuhan akan mengarahkan kita kepada rambu-rambu, saudara. Ya, rambu-rambu itu adalah petunjuk jalan. Kalau Anda ingin misalnya ke Bandung, ya seperti saya saat ini ada di Kota Bandung, saudara, ya sedang beristirahat bersama keluarga. Dan saudara, pada waktu saya berjalan ke arah Bandung, tentunya kita melihat ada begitu banyak rambu-rambu yang mengarahkan kita ke kota itu. Diberitahu saudara belok ke kanan atau lurus, atau mungkin sudah memasuki kilometer sekian dan tinggal sekian kilometer, saudara, yang akan kita sampai ke kota tujuan kita. Rambu-rambu itu adalah petunjuk jalan agar kita tidak nyasar, saudara. Ya, begitu juga pada waktu kita membaca Alkitab, saudara, dia akan membuat kita dan mengarahkan kita, saudara, ke jalan yang benar. Tidak ada lagi penghukuman, saudara, di dalam Tuhan. Tetapi pada waktu kita membaca Alkitab dengan pikiran yang benar, maka Anda akan tahu Bapa yang Anda punyai adalah Bapa yang penuh kasih, penuh cinta. Dan pada waktu Anda memasuki tahun ini, tahun yang baru dengan pikiran yang benar bahwa Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan atas hidup kita, tapi Dia merancangkan akan hidup kita penuh dengan damai, penuh dengan kesejahteraan, maka saya percaya kita akan memasuki tahun ini dengan tidak rasa takut. Walau mungkin kita, saudara, mendengarkan berita-berita buruk, kita tidak bisa menghilangkan itu, saudara. Dia akan lewat dan datang di kepala kita. Wow, ekonomi katanya bagaimana? Saudara, pandemi virus corona bukan lagi, saudara, ya COVID-19, saudara, tapi sudah ada virus-virus baru yang ternyata mutasi dan saudara, dan ditemukan begitu banyak. Ada Omikron saat ini, saudara. Wow, begitu banyak. Dan kita rasanya semakin takut, saudara. Tapi hari ini penuhi pikiran kita untuk memasuki tahun baru ini dengan pikiran yang benar bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, dan Dia karena Bapa yang baik, Dia pasti menjagai anak-anaknya dari malapetaka. Dan kita percaya karena Dia Bapa yang baik, Dia akan memenuhi segala keperluan kita sebagai anak-anaknya. Nah, kalau kita penuhi dengan pikiran kita dengan pikiran yang benar, saya percaya tahun ini bukan lagi menjadi tahun malapetaka, tapi menjadi tahun kemenangan buat kita. Amin, saudara. Wah, saya berdoa biarlah kiranya kita semua boleh memasuki tahun ini dengan kemenangan. Bukan karena kita yang hebat, tetapi karena kita memiliki Yesus Kristus, Bapa kita yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Amin. Shalom bagi Anda. Tentunya shalom bagi Indonesia. Shalom bagi kita semua. Damai sejahtera buat kita. Amin.